Untuk hari ini kita akan membahas materi yang berjudul Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola dengan subjudul macam-macam simbiosis. Nah, salah satu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah kalian mampu memahami tentang macam-macam simbiosis atau pola hidup bersama yang terjadi dalam ekosistem. Untuk istilah simbiosis atau bentuk hidup bersama ini sepertinya kalian tidak asing lagi karena pada waktu bangku SD kalian sudah biasa mendengarnya. Namun untuk kali ini kita akan membahasnya lebih detail lagi. Untuk itu, mari sama-sama kita menyaksikan pemaparan berikut ini. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis ada 3 macam, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensialisme, dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Simbiosis mutualisme adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis, di mana kedua individu ini saling memperoleh keuntungan. Contohnya seperti kumbang dan bunga. Nah, di sini kumbang yang hinggap pada bunga akan memperoleh keuntungan sebab kumbang tersebut bisa menghisap nektar atau madu yang ada pada bunga. Sementara bunga akan mendapat keuntungan karena akan sangat terbantu penyerbukannya dengan adanya sang kumbang tersebut, yakni ketika kumbang menghisap madu atau nektar pada bunga, pastinya akan ada benang sari yang menempel pada diri kumbang tersebut, dan benang sari dengan mudah terbawa pada putik sehingga putik menjadi terbuahi. Contoh lain dari simbiosis mutualisme seperti ikan badut dan anemon laut. Ikan badut dan anemon laut memiliki hubungan yang harmonis loh. Sebab dalam interaksi keduanya, anemon laut selalu diuntungkan dengan keberadaan ikan badut, di mana ikan badut yang hidup di sekitar anemon laut akan memakan alga dan berbagai hewan kecil yang hidup di sekitar anemon laut yang dapat membahayakan kelangsungan hidup anemon laut tersebut. Begitu pula dengan ikan badut, sangat merasa diuntungkan karena mendapat makanan dari anemon laut. Simbiosis komensialisme adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis, di mana individu yang satu mendapat keuntungan, sedangkan individu yang lain sama sekali tidak memperoleh keuntungan, namun tidak pula dirugikan. Contoh dari simbiosis komensialisme seperti tanaman anggrek dengan pohon mangga. Nah, di sini tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan apapun, namun juga tidak mendapat kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Sebab akar-akar dari tanaman anggrek tidak menembus masuk ke dalam sel-sel pohon mangga tersebut, sehingga tidak menyerap sari-sari makanan dari pohon mangga, melainkan hanya menempel atau melekat saja. Contoh lain dari simbiosis komensialisme yaitu ikan hiu dan ikan memora. Ikan memora yang berenang di bawah tubuh ikan hiu mendapat keuntungan karena bisa bebas dari ancaman ikan-ikan besar atau hewan-hewan lain yang bisa memangsanya. Sedangkan ikan hiu sama sekali tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan dengan adanya keberadaan ikan memora tersebut. Nah, sementara itu, simbiosis parasitisme adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis, di mana individu yang satunya mendapatkan keuntungan, sedangkan individu yang lainnya dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme seperti benalu dengan tanaman inangnya.
Benalu yang hidup pada tubuh inangnya bersifat parasit atau sangat merugikan sebab benalu memiliki akar isap yang bisa menancap pada tubuh inangnya sehingga bisa menembus sel-sel dari tanaman inangnya. Akhirnya, makanan dari tanaman inang diisap atau diserap oleh akar benalu tersebut. Dan lama-kelamaan tanaman benalu semakin tumbuh subur, sementara tanaman inang tersebut akan semakin kerdil, layu, dan pada akhirnya pasti akan mati. Contoh lain simbiosis parasitisme seperti cacing yang hidup dalam usus manusia ataupun hewan. Cacing dalam usus manusia bersifat parasit atau sangat merugikan karena bisa memakan semua sari-sari makanan yang ada dalam usus kita. Sehingga kita akan merasakan lemas, tidak bergairah, dan kalau tidak cepat diatasi, bisa-bisa tubuh kita akan sakit-sakitan karena kita kekurangan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang kita saksikan tadi adalah macam-macam simbiosis yang terjadi di sekitar kita. Semoga kalian bisa memahaminya. Contoh yang lain sekitar kita pun pastinya masih sangat banyak.